Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuhsin mongko becik agawe bagus sapa man ila jarihi maring tanggane man wa mangkana waman lan utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir fal yukrim mongko becik mulyakna sapa man dhaifahu ing tamune atau dayoe man waman utai sapa wonge iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir fal yaqul mongko becik ngucapo sapa man khairon ing barang bagus au liyasmut atau becik menengo sapa man nek gak iso ngomong sing apik ya meneng rawan nyeritakake ing hadis sapa as-saikhon Mukhtar 148 hadis yang menerangkan di kitab-kitab lain seperti ini juga banyak sekali. Ini saya fokuskan dalam satu di antaranya kitab di Al-Jam'us Shaghir juga ada, Sahih Muslim juga ada dan sebagainya. Jadi ini menerangkan beberapa faktor kita karena hidup bermasyarakat, bersosial, kumpul dengan orang banyak, punya tetangga, maka tetangga kita harus kita serawungi atau hubungan dengan baik karena kita suka memang kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan demikian juga kita harus menghormati tamu atau dayuh sebisa mungkin, karena itu juga merupakan kewajiban. Apa yang kita suguhkan atau berikan kepada tamu itu adalah merupakan penghormatan, merupakan sedekah juga. Itu kalau memang ada, dicarikan yang terbaik yang kita miliki. Pak, misalkan nggak punya hanya air putih, gimana Pak? Ya, suguhkan dengan yang baik, dengan pembicaraan, omongan-omongan yang baik, yang menyenangkan, yang bisa mengesankan kepada tamu. Pak, kalau air putih saja tidak ada Pak, berikanlah perkataan-perkataan, sambutan-sambutan yang baik, sambutan-sambutan yang indah, yang bisa mengenang, yang bisa mengingat sepanjang masa kita hidup ini. Kan banyak, saya sendiri sering menjumpai ditamoni orang padahal baru sekali bertemu, akhirnya membuat kesan dan pesan yang sangat indah, dan akhirnya ingin bertemu kembali. Mereka mencari saya, ya, padahal di rumah saya kan hanya seperti itu. Juga saya suguhi menurut kemampuan saya, itu saja. Nah, makanya yang terkesan katanya diantaranya masalah pembicaraannya dan suatu pandangan. Nah, padahal saya itu bisa apa dulu? Saya sebenarnya orang yang tidak bisa apa-apa, hanya sekedar ilmu yang saya sampaikan untuk berdakwah. Karena dakwah tidak usah menunggu ilmunya tinggi. Ingatlah satu hadis, balighu anni walau ayatan. Balighu sampai no sapa sira kabeh anni saking ingsun nabi walau ayatan lan senajan anane iku sak ayat iku nae Al-Qur'an. Kalau bab fikih walau faslan au baban, atau satu bab atau satu pasal, itu suatu contoh. Makanya kita berjuang berbagai cara lewat medsos dan sebagainya. Demikian juga di madrasah-madrasah atau lewat jadi guru, lewat mubaligh-mubalighah, lewat khutbah-khutbah Jumat, lewat mubaligh-mubalighah di kampung-kampung, di masyarakat. Tapi tidak hanya itu, saya juga demikian juga lewat medsos yang kita miliki sebisa mungkin. Kadang-kadang
yang tidak tahu istilahipun ngerasan-ngerasan. Biarin mereka berkata, mereka berkicau karena tidak mengerti yang sebenarnya. Pandai Pak, dilihat secara umum pandai, tapi kan fakta nggak mengerti. Kita jangan pandangan yang pandai. Ingat, yang kita cari, yang kita butuhkan adalah orang yang mengerti, orang yang jujur, tidak hanya pandai, orang yang soleh, solehah, orang yang jujur, orang yang mengerti, itu yang kita cari. Tidak hanya pandai saja. Kalau hanya pandai saja di zaman akhir ini, numpuk undung sak gunung, apakah bisa mencerna, bisa menghayati ilmu yang dimiliki? Ya, dilihat sepak terjangnya, rekam jejaknya, begitu kan. Nah, di bab lain, bab hadis yang lain kan begitu. Orang ilmunya banyak tapi tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, malah menjadi malapetaka atau membahayakan yang lain, merugikan orang lain. Itu adalah sebenarnya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Man istada ilman walam yasdad minallahi illa bu'dan. Nah, makanya kita jangan gentar berdakwah. Berdakwahlah apa adanya dengan jujur di hadapan siapa saja. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Jangan takut disodok, disikut kanan kiri. Yang penting kita sudah komen, sudah mengatakan atau menyampaikan, dibuat atau dibawa, dicerna mereka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyambung lidah untuk mereka-mereka keadaan yang belum tahu atau yang keadaan yang sedang lupa, biar sadar. Kan begitu, ya kan? Benar apa tidak? Kita harus berani mengatakan yang demikian. Walaupun kita ini orang biasa, rakyat biasa, ibarat kelas teri, jangan minder pada mereka yang sudah kelas kakap. Berangkat dari nol. Saya sendiri berangkat dari nol, saudaraku di mana saja berada. Bisa begini di medsos juga berangkat dari nol. Asal mulanya saya tidak mengerti dengan keberadaan medsos karena kita berdakwah menurut keadaan zamannya. Zamannya sekarang melalui medsos. Sampaikanlah melalui medsos berbagai cara. Lewat media-media baik cetak maupun elektronik. Banyak sekali berdakwah berbagai cara. Amal jariah juga demikian berbagai cara. Yang penting Allah meridhoi. Kita berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang kita beriman kepada Allah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut, maka kita diharapkan dengan bicara yang baik. Kalau tidak bisa baik, diam saja. Nah, kalau kita ini tidak bisa bicara baik, diam saja. Kalau bicara banyak pembicaraannya tapi manfaat, seperti mubaligh, orang guru sebagai pengajar dan sebagainya, gak masalah. Kadang diartikan seperti orang yang banyak bicaranya itu banyak dosanya. Lihat-lihat dulu. Kita jangan pandangan sempit, jangan pandangan yang tidak realita. Pandanglah ke depan, pandanglah ke depan yang luas untuk kita menghadapi ke depan yang begini-begini dan sebagainya. Jangan pandangan yang sempit, jangan pandangan anak kecil. Kita yang sudah dewasa didewasakan menurut fase-fasenya dalam keadaan begini dan seterusnya. Kan gitu. Seperti yang saya buat rujukan ini ya, diantaranya bukan satu kitab saja, beberapa kitab. Bahkan ini rujukannya juga banyak sekali. Kitab atau hadis yang menerangkan hadis seperti itu banyak sekali. Maka kita jangan mamang
jangan begini begitu dan sebagainya. Jangan suudzon, jangan pandangan orang lain pada orang lain yang tidak baik. Husnudzonlah kepada siapa saja. Fa insyaallah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua selalu mendapatkan taufik hidayah serta maunahnya Allah. Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan mendapatkan ridhonya. Kapan saja, di mana saja, kalau kita kembali kepadanya, tetap iman Islam husnul khotimah. Dzurriyyah anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas, serta mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat.